Sintayong, seorang pria Korea Selatan yang muncul membawa harapan bagi timnas Indonesia agar keluar dari keterpurukan dan cemoohan. Di tangannya, timnas Indonesia mengalami metamorfosis luar biasa. Dari tim yang seringkali menjadi lumbung gol, mereka kini menjadi kekuatan yang disegani di Asia Tenggara, bahkan diakui di Asia. Inilah kisah pasang surut timnas Indonesia di era Sintayong, sebuah babak penuh perjuangan, emosi yang terkuras, air mata, dan kegelapan menuju kebangkitan. Sebelum mengalami era Sintayong, mari kita mundur beberapa tahun ke masa-masa suram tim Garuda, di mana sepak bola kita seakan tanpa cahaya, terus dibayangi kegelapan dan kekelaman. Januari 2017, secercah harapan mulai menyinari timnas Indonesia. Luis Milla Aspas resmi didapuk sebagai pelatih Garuda. Ia datang dengan reputasi mentereng sebagai mantan pelatih timnas Spanyol U21 yang pernah mengarsiteki generasi emas seperti David De Gea, Juan Mata, dan Thiago Alcantara. Di bawah asuhan Luis Milla, meski jarang meraih kemenangan, permainan timnas lebih terlihat menarik. Ia membawa filosofi sepak bola Spanyol yang dikenal dengan penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, dan struktur permainan yang rapi. Luis Milla dianggap berhasil memperkenalkan tiki-taka ke timnas Indonesia, mengajarkan mereka bermain dengan otak bukan hanya semangat. Namun, kebersamaannya tidak bertahan lama. Pada Agustus 2018, Luis Milla berpisah dengan timnas Indonesia setelah memutus kerjasama dengan PSSI. Di bulan yang sama, PSSI resmi menunjuk Simon McManamy sebagai pengganti, seorang pelatih yang dipilih karena bayarannya tidak semahal Luis Milla. Sayangnya, era Simon McManamy berlangsung singkat dan menjadi salah satu fase terburuk timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Indonesia tergabung di grup G bersama Malaysia, Vietnam, Thailand, dan juga Uni Emirat Arab. Di grup ini dijuluki sebagai grup neraka karena kekuatannya merata. Di grup ini, Indonesia hancur lebur tanpa satupun kemenangan, bahkan di kandang sendiri. Indonesia hanya memetik 1 poin dari 8 laga, kebobolan 27 gol, dan menjadi juru kunci. Ini menjadi salah satu hasil paling memalukan dalam sejarah timnas Indonesia. Usai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia melawan Vietnam, puluhan supporter timnas Indonesia meluapkan kekecewaan mereka pada pelatih Simon McManamy. Tak heran jika teriakan Simon McManamy out digaungkan oleh media dan para supporter. Taktiknya dianggap tidak jelas, minim improvisasi, dan lain sebagainya. Akhirnya pada November 2019, PSSI resmi memecat pelatih asal Skotlandia tersebut. Desember 2019, PSSI mengambil keputusan berani dengan menunjuk Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, menggantikan Simon McManamy. Ia bukan nama sembarangan. Sintayong pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dan mengalahkan Jerman di fase grup. Visi dan disiplinnya adalah hal yang dibutuhkan oleh timnas di tengah kehilangan arah. Kedatangannya diharapkan dapat mengangkat performa timnas Indonesia menjadi tim yang tak terlalu mengecewakan. Namun tantangan besar menanti. Indonesia terpuruk di dasar klasemen kualifikasi dunia 2022. Moral permain jatuh, dan sepak bola Indonesia berada dalam masa-masa kelam. Sintayong pun harus membangun ulang semuanya dari nol, bahkan mungkin dari minus. Sintayong memulai pekerjaan beratnya dengan menitik beratkan pada aspek fisik. Minimnya fasilitas dan buruknya fisik para pemain dianggap sebagai salah satu faktor besar buruknya performa timnas. Ia menyadari bahwa era sepak bola modern, terutama di level internasional, sangat menuntut daya tahan, kecepatan, dan stamina tinggi. Oleh karena itu, ia menganggap fisik yang prima adalah fondasi utama sebelum bicara taktik. Ia ingin pemain Indonesia bisa bersaing melawan tim-tim kuat Asia dan dunia yang bermain dengan intensitas tinggi. Hasilnya, lambat laun para pemain timnas Indonesia terlihat lebih tahan banting dan tidak cepat kelelahan saat bertanding. Sintayong tidak langsung fokus ke timnas senior. Ia membentuk sistem berjenjang, mulai dari U19, U20 hingga U23. Metode latihannya keras. Para pemain muda sempat kaget dengan intensitas latihan fisik yang diagendakan. Ia juga mulai memantau para pemain keturunan timnas Indonesia yang berada di luar negeri. Langkah ini membawa gerbang baru, naturalisasi strategis berbasis kualitas, bukan sembarang nama besar. Pada November 2021, Elkan Bagot resmi memilih Indonesia daripada Filipina sebagai kewarganegaraannya. Pada Desember 2021, setelah ditunda setahun karena pandemi, Piala AFF 2020 akhirnya digelar di Singapura. Indonesia hadir dengan wajah baru, muda, penuh semangat, dan haus akan pembuktian. Usia sekuat rata-rata hanya 23 tahun, tidak banyak yang menjagokan mereka. Tetapi Sintayong tak gentar. Elkan Bagot menjadi salah satu bintang di ajang tersebut. Ia tampil brilian meskipun belum lama bergabung dengan skuad Garuda. Indonesia bahkan melaju hingga final, namun gagal menjadi juara setelah dikalahkan Thailand.
tapi publik tahu ini adalah timnas masa depan. Di ajang inilah Sintayong mulai dipandang. Dirinya dianggap tepat untuk membangun timnas di masa depan. Setelah gagal di kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia harus memulai dari babak playoff untuk Piala Asia 2023. Setelah Piala AFF 2020, Sintayong mulai menanam benih untuk jangka panjang. Ia mendorong PSSI mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan, kemudian Mark resmi menjadi warga negara Indonesia. Di putaran ketiga kualifikasi, Indonesia tergabung di grup A bersama Kuwait, Yordania, dan juga Nepal. Dengan 2 kemenangan atas Kuwait dan Nepal, serta 1 kekalahan dari Yordania, Indonesia finish sebagai runner-up grup dan lolos ke Piala Asia 2023. Dari sinilah muncul istilah Indonesia bangkit bersama Sintayong. September 2022, Indonesia semakin kokoh serta mampu mengalahkan timnas Kurakau dalam 2 laga berturut-turut. Hal ini meningkatkan moral karena Kurakau adalah tim peringkat ke-84 FIFA, sedangkan Indonesia berada di peringkat sekitar 155. Pertandingan persahabatan ini dianggap penting oleh PSSI karena menghadapi tim dengan peringkat lebih tinggi dapat memberikan dampak positif terhadap peringkat FIFA Indonesia. Dengan menghadapi lawan yang kuat, hasil positif dalam pertandingan dapat meningkatkan poin dan peringkat Indonesia di klasemen FIFA. Pada titik ini, kepercayaan diri dan sinergi antar pemain dengan Sintayong sudah mulai sangat kuat. Sintayong juga berhasil memoles talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Astami Mako Alam, dan juga Rizky Ridho. Mereka berhasil menunjukkan kualitas yang jempolan. Timnas Indonesia bukan lagi tempat pemain senior langganan, tetapi panggung untuk mereka yang benar-benar layak. Meskipun sudah terlihat berkembang jauh sejak era Sintayong datang, para supporter dan pengamat yakin bahwa timnas harus meningkatkan kekuatan dan menambah jumlah pemain naturalisasi demi bisa bersaing di panggung Asia bahkan dunia. Akhirnya pada 13 Januari 2023, Sen Patinama resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian berlanjut pada 18 Januari 2023, Ketua PSSI Iwan Bule resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah desakan dari publik sepak bola Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban PSSI atas tragedi Kanjuruhan. Dia mengakhiri masa baktinya sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019 hingga 2023. Setelah itu, pada 16 Februari 2023, Erick Thohir secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru untuk periode 2023 hingga 2027. Di awal jabatannya, Erick Thohir membuat gebrakan dengan mempercepat proses pemain keturunan untuk mendapat status WNI. Pada tahun 2023, 2 dari 3 pemain diaspora yang awalnya disiapkan untuk Piala Dunia U20, yakni Ivan Jenner dan Rafael Struijk, resmi menjadi warga negara Indonesia. Meskipun mereka dipastikan tidak akan bermain di turnamen tersebut, namun keduanya tetap setia untuk timnas Indonesia. Kemudian di bulan dan tahun yang sama, timnas Indonesia U22 meraih prestasi gemilang di SEA Games 2023 dengan menjuarai turnamen sepak bola putra setelah penantian selama 32 tahun. Sebuah kado istimewa pengobat lara atas batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Pertandingan final yang berlangsung pada 16 Mei 2023 dikenal sebagai Battle of Panampan karena ketegangan dan insiden yang terjadi. Indonesia sempat unggul 2-1, namun Thailand menyamakan kedudukan di masa tambahan waktu. Memaksa laga dilanjutkan hingga ke babak tambahan waktu. Di babak perpanjangan, Indonesia berhasil mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan skor 5-2. Laga ini diwarnai dengan total 16 kartu kuning dan 6 kartu merah. Para pendukung timnas Indonesia merayakannya dengan penuh sukacita dan kebanggaan. 19 Juni 2023 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi timnas Indonesia. Erick Thohir berhasil mendatangkan sang juara Piala Dunia 2022 yakni Argentina. Timnas Indonesia menghadapi juara Piala Dunia dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Argentina 2-0. Meskipun kalah, timnas Indonesia menunjukkan perlawanan yang solid. Pertandingan ini disaksikan lebih dari 56.000 penonton dan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Meskipun Lionel Messi tidak turut bermain dalam tur Asia tersebut, Sintayong telah membawa pasukan Garuda ke level berbeda, membuat Indonesia kembali berani bermimpi dalam bidang sepak bola. Pada 6 Desember 2023, Justin Hubner resmi menjadi warga negara Indonesia setelah sebelumnya ragu untuk bergabung karena insiden pembatalan Piala Dunia U20. Sintayong yang kini memiliki 6 pemain naturalisasi dalam skuad timnas Indonesia menambah kekuatan di lini pertahanan. Selanjutnya pada 28 Desember 2023, Jai Idjes resmi menjadi warga negara Indonesia.
Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, ia menyatakan keinginannya untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia dan berkontribusi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah proses seleksi, latihan berat, dan drama yang panjang, momen yang paling ditunggu pendukung timnas pun tiba. Pada Januari 2024, Indonesia ke panggung pentas Piala Asia setelah 16 tahun absen. Di Qatar, skuad muda yang bertarung di grup neraka bersama Jepang, Irak, Vietnam di grup D. Harapan lolos ke babak berikutnya memang tipis, tapi bukan tidak mungkin. Di turnamen ini, kita dibuat tidak percaya dengan apa yang dilakukan timnas di lapangan. Indonesia menyerang, namun hasil akhir 3-1 menjadi keunggulan Irak. Pertandingan kedua, kita bertemu Vietnam. Laga melawan Vietnam ini mungkin menjadi satu-satunya pertandingan yang membuat Indonesia mampu mencuri 3 poin. Laga yang berlangsung sengit, terlihat jelas bahwa kedua tim sama-sama imbang dalam kekuatan. Namun Indonesia mendapatkan peluang emas setelah Rafael Struijk dilanggar di area terlarang. Asnawi Mangku Alam yang saat itu menjadi kapten menyelesaikan tugasnya dengan baik. Indonesia akhirnya mendapatkan 3 poin pertamanya di Piala Asia 2023. Jepang kemudian menjadi ujian timnas Indonesia selanjutnya. Tim peringkat 17 FIFA melawan peringkat 146 FIFA. Sebuah perbedaan yang sangat besar di atas kertas. Permainan jelas dikuasai Jepang. Pertahanan Indonesia dibombardir habis-habisan oleh Takefusa Kubo dan juga kawan-kawan. Dan perolehan 3 poin, Indonesia berhasil finish di posisi ketiga grup dan lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat hasil imbang 1-1 antara Oman dan Kazakhstan di grup lain. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia dengan menembus babak 16 besar. Dunia pun mulai melirik, Asia pun mulai menghormati. Di babak 16 besar, Indonesia menghadapi Australia. Meski bermain cukup baik di awal pertandingan, namun timnas Garuda akhirnya kalah 0-4 dari tim Kanguru. Tetapi ini bukanlah akhir. Sintayong menyatakan bahwa pencapaian ini adalah awal dari era baru sepak bola Indonesia. Pada 18 Maret 2024, Tom Haye dan Ragnar Ortmangun resmi bergabung menjadi WNI. Salah satu berita besar tentang pemain diaspora. Sebab PSSI berhasil membawa pemain grade A yang bukan berposisi sebagai pemain bertahan. Berbekal pemain muda yang merumput di timnas senior, timnas U23 berlaga di Piala Asia 2024 yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Indonesia tergabung dalam grup A dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Pasukan Garuda dibuat kaget pada laga pertama melawan Qatar pada 15 April 2024. Kaget bukan karena tim Timur Tengah tersebut menunjukkan kemampuan sepak bolanya, tetapi karena kemampuan memanfaatkan wasit yang membuat para pemain dan pendukung Garuda emosi. Indonesia pun kalah 0-2 di laga pembuka tersebut. Namun anak asuh Sintayong menolak untuk menyerah. Di laga kedua melawan Australia, Indonesia berhasil menang 1-0. Kemudian menghancurkan Yordania dengan skor telak 4-1. Selain menang, pertandingan melawan Yordania mungkin menjadi salah satu pertandingan terindah timnas U23 di bawah arahan Sintayong. Mereka menunjukkan kelasnya, bukan lagi level Asia Tenggara, namun level Asia. Pada perempat final, Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan. Pertandingan ini disaksikan hampir seluruh rakyat Indonesia dan bisa dibilang sebagai jam malam bergadang nasional. Pertandingan tersebut berlangsung dramatis dan menegangkan karena terjadi kejar-kejaran skor. Indonesia berhasil menahan imbang Korea Selatan 2-2 dalam waktu 90 menit, namun tanpa gol di babak tambahan waktu. Tetapi malam itu, Indonesia berhasil menang heroik lewat babak adu penalti dengan skor 11-10, yang membawa Garuda masuk semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Supporter Indonesia merayakannya dengan gembira, bergadang tak sia-sia. Namun di semifinal, Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan, lalu kalah 2-1 oleh Irak di perebutan 4-3. Pada titik ini, Indonesia telah berkembang sangat pesat. Namun, tidak berhenti di situ, PSSI terus mendukung Sintayong untuk memperkuat pasukannya dengan mendatangkan pemain diaspora. Pada 30 April 2024, Martin Paes resmi bergabung menjadi WNI. Menurut Coach Justin, Martin Paes adalah kiper berkualitas. Dia pernah melihatnya bertanding ketika di Eropa. Kemudian pada 4 Juni 2024, Kerwin Verdong resmi menjadi pasukan Garuda. Pada 9 Mei 2024, timnas Indonesia U23 menjalani playoff untuk Olimpiade Paris melawan Guinea. Pertandingan yang sangat penting, namun Indonesia harus kewalahan dan kalah 0-1. Selanjutnya pada 11 Juni 2024 menjadi momen krusial. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini memastikan Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Ini merupakan pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia, karena untuk pertama kalinya berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada drawing kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, Indonesia nampaknya kurang beruntung, karena tergabung di grup C.
dengan 3 tim langganan Piala Dunia sekaligus, yakni Jepang, Arab Saudi, dan juga Australia. Perjalanan tentu saja akan menjadi lebih berat. Maka tak heran dalam grup tersebut Indonesia dipandang sebelah mata dan diprediksi akan menjadi lumbung gol. Namun yang terjadi berbeda. Perjalanan dimulai pada 5 September 2024. Indonesia bertandang ke Arab Saudi melakoni pertandingannya pertama. Disinilah kejutan berawal. Mereka memberikan perlawanan terduga. Bukan Indonesia namanya jika tidak memberikan drama. Pada laga tersebut Martin Paes melakukan blunder di laga debutnya yang berbuah penalti untuk lawan. Namun ia secara heroik menepis tendangan penalti tersebut. Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Setelah pertandingan itu, dunia tidak percaya. Kegilaan terus berlanjut pada laga kedua melawan Australia pada 10 September 2024. Lagi-lagi Indonesia mencuri poin melawan tim sekelas Australia dan menunjukkan pada dunia bahwa mereka bukan lagi tim lemah yang diremehkan. Hasil positif yang membuat para pemain, ofisial, dan pendukung optimis bahwa Indonesia mampu mendapat 3 poin di laga melawan Bahrain dan Cina. Pada 30 September 2024, Indonesia menambah kekuatan dengan bergabungnya Max Hilgers dan Eleanor Rangers yang resmi menjadi WNI. Kemudian 10 Oktober 2024, Indonesia melakoni laga pamungkas ketika bertamu ke kandang Bahrain. Pertandingan ini menjadi sangat sengit. Tuan rumah sempat unggul lebih dahulu, namun Ragnar Oratmangun berhasil mencetak gol penyawa pada babak pertama. Kemudian berlanjut pada menit ke-74, Rafael Struijk mencetak gol keduanya di level senior, bahwa Indonesia unggul 2-1. Namun terjadi momen kontroversial, karena dalam waktu injury time yang seharusnya berakhir pada menit 90+6, wasit tidak kunjung menit fluidnya hingga menit 90+8. Padahal pada saat itu Indonesia sempat menghentikan bola, hingga pada menit 90+9, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan tak lama kemudian wasit meniup tanda berakhirnya pertandingan. Di laga ini, publik Indonesia dibuat kecewa dan marah oleh kejanggalan keputusan wasit. Juga aksi tidak sportif oleh para pemain Bahrain sepanjang pertandingan. Kemudian pada 15 Oktober 2024, Indonesia harus terbang menuju ujung negeri Cina dengan misi baru, membawa 3 poin. Pertandingan yang seharusnya bisa menuai kemenangan, justru Indonesia mengalami kekalahan pertama di grup C. Sebuah hasil yang membuat para supporter kecewa. Para penggemar dan pengamat sepak bola mengkritik keputusan Sintayong yang melakukan eksperimen dengan pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Sintayong yang melakukan rotasi pada perubahan formasi, yang awalnya 3-4-3 menjadi 5-4-1. Ia juga melakukan blunder dengan memberikan starting kepada Asnawi Mangku Alam, dan memberikan sang pemain yang sedang underperform bermain hingga menit 80, dan baru memainkan Tom Hai pada babak kedua. Perubahan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam permainan di lini belakang yang kurang solid dan serangannya tidak efektif. Pada 8 November 2024, Kevin Dix pun resmi menjadi warga negara Indonesia. Kedatangannya menimbulkan pertanyaan karena PSSI membawa pemain bertahan. Pada 15 November 2024, timnas Jepang bertandang ke Gelora Bung Karno. Kevin Dix debut di laga ini. Timnas Samurai hampir dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun mereka tidak mengendurkan kekuatannya. Mereka punya misi menghabisi setiap lawan. Indonesia tidak berdaya. Skor 4-0 untuk kemenangan Jepang. Kekalahan dari Jepang ini membuat frustasi dan mental para pemain turun drastis. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat kesal dan sempat ingin mengajukan pengunduran diri saat itu. Namun momentum dibentuk setelah sang kapten Garuda, Jai Injes, melakukan inisiatif pertemuan dengan para pemain Indonesia tanpa dihadiri satupun pihak ofisial maupun pelatih. Pertemuan ini disinyalir sebagai pertemuan yang kembali membakar semangat juang para pemain. 19 November 2024, Timnas Arab Saudi datang ke Jakarta dengan misi menghancurkan Timnas Indonesia. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Arab Saudi dikalahkan 2-0. Indonesia berhasil memetik 3 poin pertamanya. Sebuah kemenangan yang memutus rekor tidak pernah menang Indonesia terhadap Arab Saudi selama 41 tahun. Kemenangan yang membuat api semangat para pemain berkobar dan membuat para supporter kembali optimis. Di awal tahun 2025, datang kabar yang mengejutkan dan sulit dipercaya publik sepak bola Nusantara, di mana Sintayong, pelatih yang membawa timnas Indonesia dari era kegelapan menuju kebangkitan, resmi ditepak pada Januari 2025. PSSI menganggap ada kendala dalam komunikasi, dan yang paling serius ada konflik antara Sintayong dengan beberapa pemain diaspora, sehingga membuat Erick Thohir mengambil langkah sangat beresiko dengan memecat Sintayong di momen yang banyak orang anggap tidak tepat. Tidak lama setelahnya, Patrick Kluivert, sang legenda Belanda, kemudian ditunjuk sebagai pelatih baru. Keputusan berani dari PSSI untuk menentukan arah timnas Indonesia ke depannya. Era Sintayong memang berakhir, namun warisannya begitu luar biasa. Dengan mengangkat mental, memperbaiki dan membuat sepak bola Indonesia jauh berkembang, tidak ingin berlarut-larut. Pada Februari 2025, Ole Romani resmi menjadi warga negara Indonesia.
Kehadirannya diharapkan bisa menambah daya gedor timnas Indonesia yang memang sedang kekurangan seorang penyerang. 20 Maret 2025, Patrick Kluivert menjalani laga debutnya sebagai pelatih kepala ketika Indonesia bertandang ke markas Australia. Dalam laga ini, Indonesia dihancurkan 5-1 oleh tim Kanguru. Namun, oleh Romeni berhasil mencetak gol di laga debutnya. Ada momen mengherankan saat Patrick Kluivert tertangkap kamera sedang tersenyum saat timnas Indonesia ketinggalan angka dan dalam tekanan. Publik pun bertanya-tanya. Saat ini Indonesia masih mempunyai satu nafas lagi untuk lolos ke Piala Dunia karena mendapatkan satu tiket menuju ronde keempat. Setelah sebelumnya pada laga terakhir melawan Jepang, Indonesia harus mengalami kekalahan 6-0. Namun berkat kekalahan ini, Indonesia dituntut untuk terus belajar dan lebih berkembang. Lolos atau tidaknya Indonesia ke Piala Dunia 2026, kami tetap bangga karena timnas Indonesia telah berjuang meski jalannya begitu sulit. Era baru timnas sudah dimulai. Para generasi baru siap membawa sang Garuda terbang lebih tinggi. Era di mana kami kembali bermimpi.